والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, jemaah salat maghrib Masjid Darus Salam dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas baik di sekitaran kita ataupun di bumi Allah pada umumnya, ternyata kita yang masih diingatkan langkahnya oleh Allah, dilembutkan hati untuk dapat menunaikan ibadah kita, khususnya salat maghrib berjamaah dan juga amalan sunnahnya. Sekali lagi mohon berkenan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setidaknya salat maghrib kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Demikian sunnah yang dituntunkan dalam Al-Quran juga dipraktikkan oleh Nabi dalam hadis sahih yang disandarkan kepada beliau, bahwa di antara kebiasaan para Nabi setelah mengerjakan amalan apapun itu, sekecil apapun itu, maka umumnya mereka bermohon kepada Allah agar semua itu diterima. Anda bisa bayangkan Nabi dan Rasul yang tentunya derajatnya lebih tinggi dibanding kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, surganya terjamin, maksiat dijaga dengan sifat maksumnya, madmun bil jannah. Ketika beramal masih berharap kepada Allah amalnya diterima. Maka siapa kita dibandingkan dengan mereka? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam tuntas mengerjakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat terkena banjir di masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka setelah selesai mengerjakan tugasnya, Allah berfirman mengisahkan tentang peristiwa itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah, dibantu putranya Ismail, selesai tugasnya, apa yang diucapkan keduanya? Perhatikan yang mengalir di lisan beliau alaihi wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Engkau yang Maha mendengar apa yang kami sampaikan dan Maha tahu ya Allah tentang kesungguhan kami dalam menunaikan tugas darimu. Anda bisa bayangkan dua nabi, dua rasul, satu gelarnya Abul Anbiya Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, sangat dekat dengan Allah, Abul Anbiya, saleh dalam pandangan Allah. Satu lagi bahkan jadi kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik, keduanya masih merasa bahwa amalannya belum ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diterima. Generasi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap beliau selesai salat, dalam zikirnya, di antara doanya kata Imam Ibnu Majah, ya rahimahullah, dalam hadisnya nomor hadis 925, Nabi membiasakan setelah selesai salat, perhatikan kalimatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya mohon ya Allah, setiap selesai salat, anugerahkan ilmu yang lebih bermanfaat, anugerahkan rezeki terbaik, dan mohon terima amal saya ya Allah. Kurang apa lagi Nabi Muhammad SAW, jaminan surga ada beliau, turun ayat khusus bahkan satu surat untuk jaminan surga ini. Inna a'tainakal kautsar. Akhlak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuluqul Quran kata Sayyidah Aisyah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dijamin bebas dari maksiat, ma'sum minal maksiat, madmunul bil jannah. Dipuji oleh Al-Quran, disanjung oleh Allah, masih berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa antum di hadapan kedua Nabi mulia ini? Ketiganya menjadi panutan untuk kita semua.
Antum bukan nabi, antum bukan rasul. Tidak ada jaminan bebas dari maksiat. Belum ada jaminan masuk ke dalam surga. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Lantas selesai sholat atau menganggap sholat diterima oleh Allah. Dan tenang kita dengan itu semua. Maka kita lebih berhak bermohon kepada Allah agar setidaknya Allah menerima apa yang kita sampaikan, yang kita tunaikan, sekalipun barangkali dengan sifat syukurnya Allah berkenan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi semoga Allah berkenan menerima setidaknya maghrib ini, walaupun mungkin maghrib-maghrib yang lainnya belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, mari kita manfaatkan waktu kita. Malam ini yang punya judul spesial. Saya hanya bertugas mengantarkan tentunya dalam Al-Quran dan Sunnah tentang perbedaan manhaj dan madhab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan kerangka berfikir dasarnya. Tolong biasakan ya. Ini petunjuk di Quran. Kalau ingin belajar apapun tentang agama kita, jangan sekedar jadi informasi yang didengar, tapi harus sampai pada level pemahaman yang sempurna, sehingga dengan pemahaman itu kita punya argumentasi yang kuat untuk mengamalkan apa yang kita pahami, tenang saat mengerjakannya, dan punya jawaban saat dipersoalkan oleh orang lain. Itu yang disebut oleh Quran di surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Berisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين." Tidaklah semua orang beriman sibuk berjuang semuanya. Mesti ada sebagian di antara mereka itu yang meluangkan waktunya untuk serius mendalami agamanya. Ketika Allah menyebutkan serius mendalami agama, agama disebut dengan din. Tafaqquh, cara belajarnya disebut dengan tafaqquh, dari kata fiqh. Fiqh artinya paham, mengerti. Kalau ditambah tak di depannya, itu menunjuk pada keseriusan. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang agama, Anda mesti serius, jangan main-main. Ada masalah dunia saja bikin Masya Allah, sekolahnya berjenjang-jenjang, ada seminarnya, simposiumnya, stadion generalnya, yang ketika Anda dapatkan dunia meninggal tidak Anda nikmati. Berangkat gelap, pulang gelap, untuk urusan itu dia yang sementara. Kenapa untuk urusan yang mengantarkan pada akhirat Anda, yang Anda tidak akan meninggal lagi, menentukan masa depan abadi Anda tidak serius. Kata Quran, Anda pasti serius. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan pemahaman, tidak hanya sekedar mendengar. Jadi informasi, Allah nggak suka. Kata Allah, sampai paham apa yang dipelajari. Bahkan pakai tasydid. Tasydid dalam ilmu lughah, begitu menemukan tasydid, itu menunjuk pada sesuatu yang double. Makanya bacaannya double. Tafaqquh awwal yassar. Double itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau perlu motivasi 2 kali lipat. Semangat, semangat. Serius, dalami, semangat. Motivasi 2 kali lipat dari yang lain-lainnya. Perhatikan, antum mau belajar tentang agama, kata Quran harus sampai paham. Karena pemahaman ini yang mengantarkan pada praktek yang benar. Salah belajarnya, keliru pemahamannya, maka keliru ibadahnya. Saya tunjukkan pada antum ya. Baik, yuk kita lihat tafsiran Quran pelan-pelan. Saya belum menulis, nanti saja ya. Kita lihat tulis sebentar. Baik, din, apa yang disebut dengan din? Tahu dari mana? Nah, ini awal jumpa saya, kedatangan saya pertama di sini. Kita sepakati dulu 2 hal ya. Pertama, jangan mengarang. Karena mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Tulisan agama kita pakai dalil, ad-din wa dalil. Baik, yang kedua, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Itu lebih cepat. Apalagi waktu kita terbatas, kebanyakan mikir habis waktu. Baik ya, malaikat ditanya Quran surah 2 ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah ma'ana. Antum malaikat bukan, sahabat bukan, semua tahu, mustahil. Maka kalau tidak tahu cukup katakan Allah ma'ana. Baik, apa itu ad-din? Bukan Allah ma'ana, ada. Ada jawabannya. Kalau ad-din Allah ma'ana selama ini apa yang dilakukan? Baik, Allah ma'ana, Allah yang maha tahu, tanyakan kepada Allah. Dijawab oleh Allah di Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 19 paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Yang disebut dengan din di sisi Allah itu, menurut Allah gak ada yang lain kecuali Islam. Islam. Nah sekarang antum diminta belajar ad-din. Saya turunkan ya. Saya turunkan dulu. Lihat sini supaya lebih paham. Maaf, artinya selesai. Lakukan terdengar? Tidak, kenapa bisa jawab? Dan sehat ya.
Sekarang suara saya tidak, saya kok luar biasa. Lihat sini teman-teman, saya turunkan dulu. Quran surah 9 ayat 122. Jadi karena saya pertama, kita belajar dasar dulu ya, supaya nanti kaidah ini bisa dipraktikkan dengan ustaz lain yang insya Allah lebih baik daripada saya. Oke, sudah lihat sini. Anda kata Quran ingin belajar ad-din, maka belajarnya menggunakan fikih, berarti paham. Ketika dipraktikkan ditambah ta, fa, qaf, ha. Ta menunjuk pada sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Kemudian sebelum huruf ain ada tasydid, menunjuk pada motivasi 2 kali lipat, sesuatu yang tidak mudah, double. Oke. Perhatikan, Anda ingin belajar tentang din. Apa itu din? Disebut di Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Ini persamaannya. Ad-din sama dengan Islam. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, maka pelajaran Anda tentang apapun yang terkait dengan Islam mesti dipelajari dengan serius sampai paham, butuh motivasi 2 kali lipat dari ilmu-ilmu yang lain. Baik, apa manfaatnya? Yuk kita lihat prakteknya. Nanti betul ya. Kita ambil contoh misalnya, saya mau belajar tentang Islam. Apa diantaranya yang pokok dalam Islam? Disebutkan oleh Nabi di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, jilid pertama, Syarah Imam An-Nawawi, nomor hadis yang ke-8, kitab Al-Muqaddimah. Nomor 8 paling kiri sebelah atas, rawinya setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau tidak punya Sahih Muslim, dia Al-Ibad Al-Arba'in, hadis nomor 2. Ketika malaikat Jibril turun, kemudian bertanya pada Nabi tentang Islam. Akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kalau kabarkan kepadaku tentang dasar-dasar Islam. Maka Nabi katakan, "Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah," syahadat. وتقيم الصلاة صلاة وتؤتي الزكاة زكاة وتصوم رمضان puasa Ramadan وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا dan kau berusaha mampu untuk menunaikan haji. Kata orang ini sadaqta, malaikat yang menyamar, kau benar. Perhatikan, kita turunkan ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kita ambil contoh di antara ajaran dalam Islam misalnya salat. Sekarang Anda ingin belajar tentang salat, maka kalau kita terapkan rumus ini, Anda tidak boleh belajar tentang praktek salat ini atau tuntunan salat ini kecuali cara belajar Anda lakukan dengan serius sampai paham apa yang dipelajari, mengerti bacaannya, paham tentang apa yang Anda lakukan. Karena itu silakan cek ya teman-teman, tidak akan pernah Anda temukan pelajaran apapun tentang ibadah kita ketika akan kita pelajari kecuali semua kitabnya menyebutkan kalimat fikih di awal. Antum ingin belajar salat, maka kitabnya fikih salat, tidak ada ilmu salat. Zakat, fikih zakat. Puasa, fikih puasa. Haji, fikih puasa, fikih haji. Mengambil spirit dari sini seakan-akan memberikan pesan. Kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan baik dan belajar tentang sholat, maka pelajari sampai paham tentang pelajaran sholat itu. Sekarang perhatikan di sindiran Quran, halus sekali, tapi tajam. Bahkan ada orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholat. Silakan untuk cek dari sholat terakhir tadi, dari pertama kali sholat sampai sekarang. Berapa persen bacaan salat yang terpaham? Jangan-jangan Anda rukuk tapi nggak ngerti yang dibaca. Anda sujud tak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana Anda bisa khusyuk dalam salat? Maka dari itu ada pesan dari Al-Quran yang dalam, ada petunjuk dari Nabi. Kalau untuk urusan dunia saja ada kejar-kejar sampai paham, bikin seminar, stadium general, macam-macam, sekolah tinggi-tinggi, Allahu Akbar. Untuk urusan akhirat pasti lebih daripada itu. Maka saya mau bikin kesepakatan, saya ingin setiap pelajaran kita jangan pernah tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita kaji. Sepakat di sini? Jadi kalau pun habis waktu dan belum paham, diam di sini. Saya pulang tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, dari sini baru kita masuk pada pelajaran kita dan insya Allah kita maksimalkan. Semoga Allah memudahkan insya Allah. Ya. Kedatangan pertama saya biasa, hampir di banyak tempat. Tenang aja Ustaz. Baik, saya mau konsisten dulu ya. Tangan sendiri, tangannya sendiri, kulit sendiri, saya hapus sendiri ya. Silakan bawa terus. Teman-teman, kita mulai bahasan kita cara manhaj dan madhab. Bismillah. Saya ingin berkisah sebentar untuk memahami dengan baik dari dasar berfikir. Lalu kita turunkan, setelah itu mari kita lihat pemahaman para ulama, kemudian kita coba pahami dengan baik dan kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas.
Saat manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, juga pasangan beliau Sayyidah Hawa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan baru di bumi. Maka bersamaan dengan perintah itu diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, bekal tertentu yang harus diikuti, yang dengan mengikuti itu Allah menjamin semua kehidupan di bumi itu yang dijalani akan tenang dan senang. Maka Allah berfirman untuk melestarikan tentang itu dan menginformasikan kepada kita. Lihat kalimatnya, qul nahbitu minha jami'an. Sekarang turun kalian semua, jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Satu, maka saat nanti kalian di bumi akan datang bersamaan dengan turunnya kalian itu petunjuk lengkap dari huda, petunjuk kehidupan. Faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjuk ini, pedoman hidup ini, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka saya jamin, kata Allah, hidup dia di bumi tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan tidak akan pernah sedih. Saya turunkan ada statement dalam Al-Quran ketika manusia pertama Adam alaihissalam serta pasangannya diturunkan ke bumi. Perhatikan ya, ini poin kita yang pertama. Bersamaan dengan turunnya diberikan pedoman hidup, petunjuknya huda. Kita persingkat dengan istilah pedoman hidup. Kemudian kalimat kita katakan sangat yang budaya, kalau diikuti pedoman ini maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fala khauf, kehidupan yang dijalani di bumi tidak akan pernah gelisah, insyaallah. Wa la hum yahzanun, dan tidak akan pula mengalami kesedihan. Tidak gelisah, persamaannya adalah tenang. Tidak sedih adalah senang. Jadi Masya Allah, ketika Allah memberikan tugas pada manusia untuk hidup di bumi, tujuan hidupnya itu bukan untuk gelisah, tapi supaya tenang. Kehidupannya bukan untuk sedih, tapi senang. Jadi kalau ada manusia tinggal di bumi, hidupnya larut dalam kegelisahan, di rumah gelisah, di masjid gelisah, bahkan di kantor gelisah, kehidupan sosial gelisah, maka ada yang salah dalam kehidupannya. Karena Allah turunkan manusia ke muka bumi itu untuk tenang dan untuk senang, bahagia menjalani kehidupan. Teman-teman sekalian, yang paling penting fokus ada. Kemudian setelah turun, sikapnya berjumpa dengan Sayyidah Hawa. Dalam sejarah disebutkan ada turun di bilangan Asia Selatan sekitar India. Hawa kemudian yang sekarang di Saudi, daerah Jeddah. Makanya disebut Jeddah, nenek. Karena nenek pertama manusia diturunkan di daerah itu. Anda kalau masuk nanti biasanya umrah atau haji, main ke Laut Merah, ada Masjid Al-Abu, namanya Masjid Ar-Rahman. 100 meter dari situ lurus, sebelah kanan ada bata warna coklat, ya, seperti membuat sebuah pagar begitu. Ya, nah itu ada tulisan Maqbar Hawa, kuburan Hawa. Tapi kata para sejarah bukan kuburan, hanya tempat pertama kubur. Saya persingkat. Bisa Nabi Adam, Sayyidah Hawa, kemudian keduanya mulai berjalan di muka bumi karena terpisah. Langsung kemudian keduanya bertemu di satu titik. Dari jauh sudah kelihatan, kayaknya saya lihat, kayaknya saya kenal gesturnya, saya kenal kayaknya. Maksudnya akan nggak ada manusia saat itu ya, cuma dua itu. Keduanya sudah saling kenal. Maka semakin kenal, mengetahui itu Arafat. Semakin banyak yang diketahui Arafat. Maka mereka naik kemudian saling bertemu di puncak, ya, puncak disebut dengan Jabal. Maka wilayah sekarang disebut dengan Arafat. Ketika bertemu itulah keduanya kemudian mencurahkan kembali kerinduan, puncak sayang, dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kasih yang menjadikan semua itu ingat dengan Allah disebut dengan Rahman. Maka sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahman. Saat bertemu ini, keduanya kemudian hidup berkeluarga sampai Sayyidah Hawa kemudian mengandung, kandungan ringan, kandungan berat sampai melahirkan sampai ada sunnahnya. Quran surah ke-7 ayat 189. Melahirkan, mulai diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Lingkar dan sebelah bawah, mulai kemudian berkembang, ada keturunan, Quran surah keempat ayat yang pertama. Terpisah jadi suku-suku, tempat-tempat berbeda dan saling meningkatkan takwa, Quran surah ke-49 ayat 13. Secara lebih singkat, semuanya berketurunan.
Saya persingkat karena waktu kita terbatas. Sampailah ke keturunan generasi terakhir. Setiap berganti keturunan, perhatikan, kasih sayang Allah menjadikan hukum Allah terkait hujan ini, pedoman ini berlaku dalam setiap generasi. Termasuk generasi terakhir yang kemudian Rasulnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai masa Nabi Muhammad SAW, generasi terakhir sampai ke kita, sampai ke kiamat, maka perhatikan, hukum Allah tetap berlaku. Sampai zaman Nabi Muhammad pun, Nabi diutus oleh Allah, dibekali oleh Allah pedoman yang sama dengan Adam alaihissalam, tapi substansi sesuai kebutuhan umatnya itu yang lebih lengkap. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling tinggi di pertengahan. Perhatikan sini, bagi Adam hudan, bagi Muhammad alaihissalam hudan juga. Karena ini Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi istimewa, maka diturunkan hujannya di waktu yang paling istimewa. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Maaf ya, bukan sekedar bacaan, apalagi jadi koleksi yang dipajang, tapi kata Al-Qur'an hudan linnas. Hujan. Perhatikan, Allah turunkan bagi Nabi Adam hudan, Allah turunkan Nabi Muhammad bagi Nabi Muhammad SAW hudan. Allah katakan tidak akan gelisah, tidak akan sedih jika berpedoman pada ini. Maka Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Anda kembali kepada Quran, dia petunjuk Quran, saya jamin hidup Anda mudah, tidak akan pernah Anda sulit. Semua Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Quran surah keempat, ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'di. Bahkan kami wahyukan pada Muhammad seperti halnya dari Nabi Nuh sampai ke Nabi setelahnya sampai kepada Adam. Bahkan sampai ke Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nisa bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Nahu bin Tarikh bin Yahya bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahu bin Abid bin Kinan bin Al-Fahsha bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Tushala bin Kinan bin Al-Was bin Zis bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, kata Quran, semua Nabi ini diutus oleh Allah dibekali dengan hujan. Istimewanya Nabi Muhammad, hujannya berlaku untuk semua manusia sampai ke kiamat. Katakan, manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Tapi ketika menyebut fungsi Nabi Muhammad pada nama yang terakhir, 1 disebut dengan Bashar. Qul innama ana basharun mithlukum. 35 kali disebutkan di Quran. 2 ins, pasangannya jin. Ya masyarul jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangannya disebut 18 kali di Quran. 3 insan, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. 65 kali disebutkan di Quran. 63 ayat berbeda, di 43 surah berbeda. Keempat, Bani Adam menunjuk pada keturunan Adam. Disebutkan 7 kali di Quran, 7 ayat berbeda. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Tapi yang kelima, Nas. Nas, nama manusia untuk menunjuk semuanya tanpa batas, sepanjang menjadi manusia tanpa batas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Untuk Nabi Muhammad, hudannya berlaku untuk seluruh manusia. Perhatikan, bukan hudan di sya'ab, bukan hudan di qaum, tapi hudan linnas. Apa? Saya tahu yang mana saya masuk. Fokus sini. Awas, kita sebentar lagi masuk ke manhaj ya. Lihat sini, saya mau dari akar dulu supaya kita paham. Maka Nabi Muhammad SAW ketika diutus diberikan petunjuk untuk semua manusia sampai berakhir kehidupan. Perhatikan, hukumnya masih berlaku. Kalau mau mengikuti petunjuk ini, saya turunkan bentuknya Al-Quran. Maka oleh Allah dijamin, siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, siapapun yang menolong manusia, terlebih orang beriman, maka dijamin oleh Allah. 1, tadi hidupnya mudah. 2, selalu tenang. 3, hidupnya bahagia. Profesi apapun yang dijalani sepanjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Tolong teman-teman catat betul ini ya. Isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Baca itu hanya sarana supaya kita paham isi. Anda mesti pahami betul semua isi Al-Quran. Setiap
setiap ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas isinya pedoman hidup kita. Jadi apapun yang Anda akan alami saat Anda hidup di bumi, itu isinya semua dari Quran. Ada semua. Yang kalau setiap fasenya Anda pelajari, misal sebelum Anda masuk fase B, Anda pelajari dulu, ini akan dihadapi, ini caranya, ini masalahnya, ini solusinya. Begitu Anda pelajari, masuk ke dalamnya, maka lebih mudah Anda jalan. Saya bacakan dengan cepat ya, tapi saran saya jangan ditulis, karena saya baca dengan cepat. Okay? Perhatikan, sebelum lahir saat masa dalam kandungan, bagaimana supaya kandungannya berjalan dengan nyaman, tenang, kemudian kita berdoa supaya lahir bayi yang saleh. Petunjuknya di Quran surat 7 ayat 189. Begitu terlahir, bagaimana supaya asinya mengalir lancar, diberikan asi maksimal sampai 2 tahun, pembagian tugas dengan suami nyaman, tidak ada kegelisahan. Quran surat kedua ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai ke menjelang balik, apa pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tua, gemar ibadah, akhlaknya mulia. Quran surat 31 ayat 13 sampai ayat 19. Kemudian dia mulai belajar serius supaya cepat paham, tidak mudah lupa. Quran surah ke-9 ayat 122. Tapi bukan cuma belajar, bagaimana pelajaran itu bisa meningkatkan iman kepada Allah dan ilmu bertambah. Quran surah 58 ayat ke-11. Semakin meningkat lagi, dia mulai bergaul. Kadang-kadang sekolah pindah tempat, pergaulan jadi banyak. Dari mulai suku berbeda, tempat berbeda. Bagaimana supaya tetap bergaul dengan baik, menjaga ketakwaan di situ. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Anda boleh menemukan pasangan hidup, mau serius melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Kemudian boleh membagi tugas, bagaimana tugas suami istri, hak dan kewajibannya apa. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana caranya supaya Allah ridho dengannya. Yang standar Quran surah kedua ayat 198. Kalau Anda baru berangkat, rezekinya sudah menanti. Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum berangkat, rezekinya sudah mau mendatangi Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang dalam pekerjaan tidak mudah, ada yang bisa menyingkirkan Anda, cemburu pada Anda, bahkan ini menyukurkan. Amalannya di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Kalau masalahnya begitu berat sampai menutup mata Anda, kayaknya sulit ini, tidak ada yang susah. Sampai Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus, bisa diselamatkan oleh Allah karena Islam orang-orang lainnya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda memang di kantor, tapi istri Anda juga punya tugas yang tidak mudah. Kadang merawat anak, kadang berkata bagaimana mengatasinya. Quran surah 17 ayat ke-23 sampai dengan ayat 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang mohon maaf, ada rasa sakit-sakit. Kalau cuma ringan, Quran surah 26 ayat 80. Kalau kata-kata nggak ada obatnya, mustahil bisa sembuh, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian Anda mulai bertahap lagi sampai harta mulai bertambah. Masya Allah, bagaimana mensyukurinya supaya tetap stabil bahkan bertambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi juga Anda harus ingat bahwa setiap tahap kehidupan akan punya berbagai persoalan. Kenali masalahnya supaya mudah mengatasinya. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Jika masalahnya ada 3, dari yang paling ringan, menengah sampai berat. Quran surah kedua ayat 514. Solusinya begini mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142. Sampai kalau sudah Anda kenali, Anda mudah kemudian untuk bisa mengatasi itu semua. Maka mulailah Anda bangkit lagi sampai usia 40 tahun. Apa yang harus Anda kerjakan? Pertama, perhatikan orang tua. Karena kesuksesan Anda belum tentu karena Anda, mungkin karena tangisan orang tua. Ibu Anda, ayah Anda, maka bakti kepada dengan mendoakannya. Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau sedang punya persoalan, jangan cepat marah. Kalau suami istri, Quran surah ke-4 ayat ke-19. Kalau dengan ibu atau ibu mertua, Quran surah ke-31 ayat ke-11. Anda semakin bertahap lagi sampai Anda mengatakan apakah saya hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Akan datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang mau maut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana maut dicabut? Tinggal pilih. Kalau ingin tenang, nyaman, panggilannya indah, ya ayat Tuhan Rasulullah. Quran surah 29 ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Anda mau masuk ke alam kubur, pelajari dari sekarang supaya bisa mempersiapkan. Saya kenal malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Yang pengen nikmat, boleh kerjakan amal saleh. Kalau bisa fisabilillah. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Bahkan Anda dihidupkan kembali dalam kenikmatan. Quran surah kedua ayat 153. Teman-teman, kalau Anda banyak amal salah, ingin ikutan seperti Firaun, silakan. Allah tampilkan di situasi alam kubur. Neraka ditampilkan dari pagi sampai petang. Quran surah 40 ayat 46 sampai dengan ayat ke-47-nya. Sampai terjadi kiamat, bagaimana situasinya? Dahsyat. Satu surat turun, Quran surah ke-75, baca. Tapi ada orang-orang yang nikmat sampai diberikan kesempatan melihat Allah, bahkan belum masuk ke dalam surga. Belum masuk, melihat sampai berbinar wajahnya. Quran surah 75 ayat 22 sampai ayat 23. Masuk dia ke dalam surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat ke-25. Ada yang ke neraka tanpa hisab.
surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101, paling tinggi sebelah atas. Ada yang masuk surga dengan 4 tingkatan. Level utama bersama para nabi, para syuhada, orang jujur, orang soleh. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Level yang kedua teman surga, indah, menikmati keindahan yang luar biasa. Apalagi Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. So, level yang ketiga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133 sampai 134. Yang biasa Quran surah kedua ayat ke-25. Yang ke neraka gak usah dipikirin. Tingkat paling rendah Quran surah 4 ayat 56. Dicelupkan, celup angkat. Setiap celup habis semua jasadnya, angkat sembuh lagi. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Silakan kalau pengen. Quran surah keempat ayat 56. Neraka puncak tertinggi untuk orang munafik masuk duluan. Kafir kemudian nyusul neraka jahanam. Quran surah keempat ayat 140. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Iya, ada semua. Bahkan tubuh kita pun ada aturannya. Mata antum hanya boleh lihat yang baik-baik. Quran surah ke-24, laki-laki ayat 30, perempuan ayat 31. Lisan antum harus yang baik-baik, tidak boleh mencela. Quran surah 49 ayat ke-6-nya. Kemudian sampai ke ujung kaki, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Karena antum makhluk mulia. Quran surah ke-17 ayat ke-70. Makanya lisan harus bicara yang mulia. Maaf, mata memandang yang mulia, tangan bergerak pada yang mulia, kaki bergerak pada yang mulia. Ada semuanya. Apa yang ada? Apa yang ada? Ketika Anda keluarkan itu semua, ini yang Anda capai. Makanya saya perhatikan, Nabi Muhammad diutus pada kalangan komunitas manusia yang paling terbelakang. Peradaban tidak punya, akhlak minus, adab tidak ada, pemukul, pencela, perampok, pembunuh, tindakan kriminalitas terbelakang. Tiba-tiba turun Al-Quran jadi benar. Diterangkan dalam selesai berubah manusia ini. Pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang paling pelit jadi paling dermawan. Saking dermawannya, bahkan adalah memberikan yang dia butuhkan untuk orang lain. Quran surah ke-59 dari 9 sampai dengan 10. Bisa dibayangkan dia? Tiba-tiba punya peradaban, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, dan peradabannya bukan peradaban negeri ini. Teman-teman cek, Cina unggul peradaban Cina dulu, Mesir unggul peradaban Mesir dulu, Yunani unggul peradaban Yunani, peradaban Babilonia. Arab unggul sampai sekarang tidak ada peradaban Arab. Peradaban Islam dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Eropa, dibawa ke Irak, peradaban Islam di Persia. Islam, kenapa disebut Islam? Karena ini yang diikuti. Teman-teman, itu gambarannya. Ikut Quran, ikut petunjuk, maka mudah hidup, tenang, dan nyaman kita jalani. Nah sekarang jadi persoalan, apa kaitan dengan pembahasan kita? Saking inginnya Allah supaya kita benar memahami ini, karena gak mungkin antum baca langsung paham. Quran pakai bahasa Arab, orang-orang yang menerima aja butuh yang menjelaskan. Antum bukan orang Arab, mustahil bisa baca langsung paham. Maka sayangnya Allah dijadikanlah kemudian ada tugas penerang untuk kita semua, pencerah dalam pemahaman kita. Maka ditunjuklah seorang Rasul untuk menerangkan itu semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Kama arsalna fiikum, sebagaimana kami telah utus untuk kalian semua. Rasulan minkum, satu orang rasul dari kalangan kalian manusia. Yatslu alaikum ayatina, untuk menerangkan pada anda semua ayat-ayat kami. Perhatikan, bukankah isi Al-Quran disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayatnya Quran disebut dengan ayat. Tugas Nabi membacakan, menerangkan ayat. Wa yuzakkikum, membimbing supaya jiwa umat bersuci, bersih dari kotoran-kotoran hati. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan tuntunan Alkitab Al-Quran. Wal hikmah, esensi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Secara sederhana, Allah memberikan tugas kepada Rasul untuk menerangkan semua isi Al-Quran. Maka keterangan Rasul tentang Quran ini, keterangan Nabi tentang Quran, semua yang melekat kepada dia disebut dengan hadis. Cara singkat. Kalau ini dijadikan pedoman, Nabi sendiri mengerjakannya, jadikan bagian dari kehidupannya, maka berubah namanya dari hadis jadi sunnah. Paham ya? Dipegangan kehidupan, dia jalani, di jalan hidup, sunnah namanya. Maka dari sini kita kenal istilah ada Al-Quran, ada sunnah. Oke sampai sini? Fokus ya, ada Al-Quran, ada sunnah. Perhatikan, sunnah ini kalau sudah jadi kebiasaan dipraktekkan. Nabi saja yang diturunkan Quran kepada beliau masih mengamalkannya. Nabi ahli surga, orang paling takwa, dekat dengan Allah, paling
soleh, surga tingkat tinggi, tidak ada hisab. Turun Al-Quran, mengamalkannya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sesuai Nabi Muhammad, tidak sedekat Nabi Muhammad dengan Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa mendekatkan, turun Quran, masih tidak diamalkan. Itu saya. Kata Quran begini, Nabi kerjakan. Kata Quran begini, aku tinggalkan. Kata Quran, jangan berdusta. Nabi tidak berdusta, disebut al-amin. Orang yang sangat jujur. Nabi aja jujur, masa aku bukan Nabi nggak jujur? Ya, sebahkan sebelum dia akan jadi Nabi, sebelum dia akan jadi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini, ya. Teman-teman, saya simpulkan langsung kemudian kepada intinya. Nanti lihat sini, apa kaitan dengan judul kita? Lihat sini, setelah ada Al-Quran, ada Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka diajarkan oleh beliau kepada generasi yang hidup di zaman beliau, disebut dengan sahabat. Cirinya 3, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, dan beriman kepada Nabi sampai dengan meninggal. 1 dari 3 ciri ini tidak ada, maka dia bukan sahabat. Baik, melihat Nabi. Antum pernah melihat Nabi? Berarti antum bukan sahabat. 2, hidup di zaman Nabi. Antum hidup di zaman Nabi? Berarti antum juga bukan sahabat. Baik, yang ketiga, beriman kepada Nabi sampai meninggal dunia. Antum masuk ini? Masuk, alhamdulillah. Tapi 2 tidak akan mendapati, nanti kita bukan sahabat. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai meninggal, tapi tidak pernah melihat Nabi. Beliau bukan sahabat. Tapi ada lagi, hidup di zaman Nabi, fokus melihat Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak sampai meninggal. Dia bukan sahabat. Utsaiman Al-Qadar. Begitu Nabi meninggal, dia mengaku Nabi. Paham? Baik. Kemudian teruskan. Sahabat mengajarkan pada generasi setelahnya yang ikut, disebut dengan tabi'in. Terus sampai ketika di sini disebut dengan atba, tabi'ut tabi'in. Singkat dengan atba, tabi'ut tabi'in. Tadi kan di sini teman-teman sekalian, kalau tuntunan Al-Quran dan Sunnah ini kemudian menjadi jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Sahabat belajar supaya dekat dengan Allah, tabi'in belajar supaya dekat dengan Allah, ini belajar supaya dekat dengan Allah. Maka fokus ini, maka jalan dalam bahasa Arab disebut dengan syari'. Kalau jalan yang dimaksudkan ini jadi pedoman, disebut dengan syir'ah. Kalau ini dipraktikkan dalam tuntunan kehidupan, disebut dengan syariah. Syariah. Syariah itu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemudahan hidup lewat 2 petunjuk ini. Paham? Baik, pedomannya disebut dengan syariah, jalan disebut dengan syariah. Asalnya dari kata syariah. Kalau antum ingin ikuti jalan ini dengan jelas, misal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita di posisi ini ingin melihat orang yang pernah mendapatkan keterangan dari Nabi, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Maka jalan yang jelas untuk mengikutinya sampai ke ujungnya, at-tariqul wadih, al-yusil ila haqiqah, jalan yang jelas yang mengantarkan pada inti bahasa, maka ini yang disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Kalau manhaj ini jadi pedoman, maka berubah jadi minhaj. Ada kitab namanya Minhajul Muslim, pedoman bagi seorang muslim meniti jalan yang jelas menuju sumber utama. Maka berfirmanlah Allah dalam Al-Quran surah kelima Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian yang hidup kami berikan kemudian pedoman dan dititi dengan jalan yang jelas supaya kembali kepada ketentuan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin Anda bicara manhaj, apa itu manhaj? Maka manhaj secara singkat adalah jalan yang terang untuk meniti tuntunan sampai ke sumber yang utama. Sampai ke sini. Jalan yang jelas, yang terang untuk meniti tuntunan sampai ke sumber yang paling utama. Definisi yang disepakati oleh para ulama. Jelas masih? Awas, kita belum mulai, kita baru mengkalimah. Ya, kita baru menemukan kalimat mana, tapi kita kan belum belajar apa isinya. Saya ingin sampai pada Anda paham dulu. Jadi kalau sudah ketemu kalimat manhajnya, di manhaj asalnya itu jalan at-tariqul wadih. Awas, Anda buka kamus manapun terjemahannya akan ini. Hati-hati ya, nanti saya terangkan lebih dalam. Jadi bukan mengacu pada kelompok tertentu, aliran tertentu, tapi ini manhaj itu jalan untuk semua orang yang beriman. Jalan yang terang untuk meniti jalur kembali pada tuntunan utama
supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menitinya? Seperti apa gambarannya? Bagaimana cara kita mengamalkannya sampai muncul kemudian mata? Apa perbedaannya? Kita akan hadirkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah serta malam sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Quran surah 3 Al-Imran ayat 142 sampai 150-nya. Ada pesan yang dalam kepada kita bahwa setiap pendapat surga itu tidak akan mudah untuk menitinya. Mesti tampak kesungguhan bagi kita untuk meraihnya dan kesabaran bagi kita untuk menghadapi ujian dan tantangan. Maka dari itu, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meniti surga dengan baik dan sabar dalam menjalaninya. Dan yang paling cepat di antara yang meringankan langkah ke surga adalah sabar dalam menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sampaikan kala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang serius menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, belajar tuntunan agama walaupun sedikit dia dapati, maka Allah dengan kesungguhannya itu akan mencatat setiap langkahnya dalam langkahnya untuk meringankan dia ke surga. Maka adalah seorang yang disyaratkan oleh Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100 paling kiri sebelah bawah. Dulu dikesankan yang dimaksudkan banyak berbuat tindakan yang sangat brutal, bunuh 100 orang, mabuk hampir tiap hari, tindakan kriminal banyak. Tapi dia mau berubah, dia mau bertobat. Lantas ditunjukkan untuk berubah keluar dari tempat dia tinggal karena pengaruh buruk. Mau belajar dengan Syekh Fulan, pergi di Majlis Ilmu. Kata teman-teman, dia mulai melangkah. Dalam langkahnya, dia hadirkan tobat kepada Allah. Dan tobat persamaannya dalam Al-Quran melahirkan cinta Allah. Quran surah kedua di ujung ayat 222, paling kanan di tengah. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan cinta Allah persamaan Qurannya surah ketiga Al-Imran ayat 31 menghadirkan ampunan Allah bagi semua dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika dia melangkah, dia tobat, cinta Allah didapatkan, ampunan Allah diberikan. Hanya di pertengahan belum sampai ke tempat tujuan, maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Anda tahu apa yang terjadi? Maka maafkan dosa ini dalam tanda petik, terampuni dosanya, mendapatkan cinta Allah, ampunan menggugurkan semua dosanya, langkahnya menjadi dalam langkah yang meringankan dia ke surga. Amal baru. Maka apa yang terjadi? Dakhalal jannah, masuk surga dia. Dan tawaran ini ditawarkan kembali oleh Allah kepada siapapun yang mau kembali mengikuti jalan orang tadi. Quran surah keempat ayat 100 di pertengahan ujung ayat ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hukum yang sama. Dan sekarang siapapun man ismul mausul yang yadullu 'ala ma'aniyah. Huruf menunjuk pada subjek atau objek tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Siapapun yang mau berubah untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, tak peduli latar belakangnya. Anda berbuat dosa, Anda manusia. Kalau Anda nggak pernah salah, Anda malaikat. Setiap kita pernah punya salah. Jangan dikira saya soleh, mungkin menurut Allah aib saya ditutup. Aib Anda ditampakkan, beruntung Anda karena Anda bisa selesaikan sebelum dibuka di akhirat. Tampakkan, selesaikan sebelum famayyan dan mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka tirulah jalan orang tadi. Tapi yang paling menarik, begitu keluar thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan mau datang menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, masuk surga dia. Bunuh 100 orang, tindakan luar biasa brutal, mabuk tiap hari, macam-macam, bertobat masuk surga. Anda tak pernah bunuh orang. Siapa yang pernah bunuh orang di sini? Angkat tangan. Saya antar ke polisi sana. Ada yang mabuk tiap hari, tindakan Anda tak brutal. Dan luar biasanya Anda sampai ke manusia. Masa tak bisa mengantarkan Anda ke surga? Demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan.
saya tidak pernah undang antum, dan saya tidak kenal umumnya antum siapa. Siapa yang mengatakan antum mau kesini? Hari ini hari yang nyaman untuk istirahat, orang bermacam dia untuk rekreasi, tiba-tiba langkah Anda mudah berkata berumah Allah. Anda ingin langkah lembut hati, datang mau belajar. Siapa yang mengatakan Anda ke rumah Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah sudah menginginkan Anda baik, maka ambil cintanya. Quran surah 29 ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Maka siapa yang mau sungguh-sungguh berjuang, berubah menuju kami tunjukkan jalan kembali yang terbaik. Hadis Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Paling kiri sebelah atas. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridai kepadanya. Dan kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Anda disebut baik di Grand Wisata, maaf, orang Tambun belum tentu kenal Anda. Sebekasi menyebut Anda baik, orang Jakarta belum tentu menilai Anda demikian. Semuka bumi menyebut Anda baik, ahli langit belum tentu menilai Anda baik. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, siapa yang bisa mengalami? Perhatikan, kata Nabi, kalau Allah menginginkan seorang berubah jadi baik, maka dia akan dibimbing, diingatkan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Dan beruntunglah teman-teman sekalian, di antara hamba Allah yang beraktivitas malam ini, hanya Anda yang dipilih oleh Allah untuk mau belajar tuntunan agama sebagai malam. Karena pertama Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik. Kalau Allah sudah berikan itu semua, ringankan langkah Anda, duduk di sini, hadir langsung di rumah Allah, belum juga menyentuh diri Anda untuk berubah, Anda perlu dirubah dengan cara lain. Semoga Allah jadikan kita orang baik, insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita harus terus kawin dengan bahasa. Belum selesai. Baik, teman-teman, di saat kita diberikan kehidupan di bumi supaya tenang, bahagia, nyaman, mudah, kita harus ikuti petunjuk kehidupan ini. Untuk kita semua tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran ditunjuk penerang Rasul untuk menjelaskan isinya. Keterangan yang disebut hadis jadi pedoman disebut dengan sunnah. Maka ini yang diajarkan oleh Rasul kepada komunitas di masyarakat di zaman beliau disebut dengan sahabat. Ketika diikuti maka majulah mereka membentuk peradaban, menginspirasi dunia sampai dengan sekarang, melewati masa abad dan masa sampai kini. Maka tugas kita sekarang diminta oleh Allah untuk kembali mengikuti jalan-jalan itu. Maka semua pedomannya jalan yang disebut dengan syariat. Kalau menyatu disebut dengan syariat. Titian jalan menuju syariat itu disebut dengan manhaj. Kumpulan manhaj disebut dengan minhaj. Maka muncullah Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-48. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami tentukan pedoman hidupnya untuk ditelusuri dan minhaj, jalan yang terang untuk mengikutinya. Maka teman-teman sekalian, setelah antum paham tuntunannya, mengerti kemudian pedomannya, maka tinggal tugas kita sekarang untuk mengamalkan firman Allah. Kalau sudah ada jalannya, maka turunlah firman Allah di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu. Maka semua yang pernah dibawa oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, cepat ambil semuanya. Baik, paham sih? Baik, bagaimana cara mengambilnya semuanya? Kalau antum bisa mengambil semuanya, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang paling ringan sampai yang paling sulit, maka semua itu akan menjadikan hidup kita bukan cuma mudah, tapi jadi teladan kita di masa ini. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan cuma uswah, tapi ayat ini bisa dibaca dengan dua riwayat. Anda kalau belajar qiraat sab'ah paling minimal, itu ada riwayat Hafiz, ada dari Asim baca di uswah, ada riwayat Qalun dan Warsh dari Nafi' membaca uswah dengan iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah bisa dibaca uswah, bisa iswah. Perhatikan kalimat antum indah sekali. Saya sangat mencintai Al-Quran. Bahkan saya mengajar tafsir sampai ke Mesir. Saya belajar tafsir dari Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jawahari. Tapi saya untuk memahami itu mencoba mendalami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ternyata tidak ditemukan seindah bahasa Al-Quran yang setiap hurufnya, bahkan harakatnya itu ada maknanya. Kalau Anda baca dengan rafa, dhammah, rafa, tinggi, itu untuk menunjuk sesuatu yang banyak, dhammah, tinggi, levelnya tinggi. Tapi kalau Anda baca dengan kasrah, alamatnya Arabnya khafad, rendah. Bacaannya kasrah. Kasrah itu tipis, kecil.
Makanya perempuan bacanya tipis kecil untuk menunjuk pada kelembutan tipisnya. K untuk laki-laki jazakallah, Ki untuk perempuan jazakillah. Maaf untuk akhwatnya, ibu-ibu, saya pernah mengalami kejadian yang mau senyum susah, mau ketawa juga gak enak. Setelah mengajarkan taklim masih pakai batik, pakai kacamata, pakai peci. Ustaz, terima kasih atas pengajarannya. Jazakillah khairan. Masya Allah. Saya masih pakai peci, jazakallah. Anta laki-laki, anti perempuan. I kasrah, kecil, lembut, kasrah. Untuk pulang dari salam malam jam 2, begitu keluar, ada suara. Nah, gak usah takut, tunjuk aja, kasrah ya. Tipis. Maka kenapa bisa dibaca dua riwayat? Karena semua yang berasal dari Nabi. Mau yang tipis, yang kecil, jalannya, senyumnya, nengoknya, jadi teladan. Cara ngambil makanannya, tangan kanan, sebut nama Allah, jadi teladan. Sampai level paling tinggi, sholatnya, sholat sunnah sampai kaki bengkak-bengkak. Al-Bukhari hadis 2008 sampai 2010, ada rakaat pertama sampai 5 juz 4 halaman, level paling tinggi. Semua jadi teladan. Anda ikuti, kena jadi teladan di zaman. Maka perintah Quran, ayo belajar dari 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Teman-teman sekalian, mohon izin ya, mohon maaf. Demi Allah saya katakan, hanya di Islam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang punya tuntunan. Silahkan cek. Dalam bentuk doa ada, bangun tidur ada doa, makan ada doa, berpakaian ada doa, urusan bertoilet ada doa. Bahkan makanya dia masuk kiri, keluar kanan, masuk masjid ada doa, langkah kanan, keluar kiri, semua ada sampai tidur lagi. Dari kecil sampai langkung. Nah, tuntunan semua itu, kalau kita kemudian kumpulkan, diminta oleh Quran untuk diikuti. Fattabi'uni, Quran 3 ayat 31. Maka semua kata ikuti Nabi itu berlaku bagi setiap zaman sampai dengan semua alam ini kemudian hancur dan kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, ini dia. Perhatikan sini, saya ulangi ya. Jadi semua pedoman ini kemudian berlaku hukum Quran untuk kita ikuti. Nah sekarang posisi kita di sini. Lihat baik-baik ya. Nanti kalau sudah ini agak sulit ditulis, saya pindah ke kanan ya. Perhatikan sini. Bismillah. Saya coba mudahkan dulu. Ini ada hudan, isinya Quran, sunnah, hasilnya berbagai keistimewaan, ada kemudahan, ada ketenangan, ada kesenangan, ada kenyamanan dalam hidup. Diajarkan kepada para sahabat oleh Nabi, kemudian kita sekarang posisi di sini. Tapi kata Quran, kita mesti ikut Nabi, mengikuti petunjuk ini. Pertanyaannya, mohon izin, maaf ya. Kita pernah lihat Nabi kan? Di mimpi mana tadi? Mimpi aja belum pernah melihat Nabi sebagian dari kita. Maka bagaimana kita bisa mengetahui tentang ini? Maka dari situ kita harus mencari jalan untuk bisa menemukan kebenaran ini sampai dengan ke sumber utamanya. Maka pencarian jalan kita untuk menemukan jalan dengan terang, dengan benar, supaya tersambung ke sini, ini yang disebut dengan manhaj namanya. Semua tuntunan yang berasal dari Nabi itu manhaj namanya, semua tuntunannya. Ini jalan untuk menuju tuntunan ini disebut dengan kalau antum telusuri berdasarkan ini manhaj ini, maka penelusurannya disebut dengan sanad namanya. Fokus ya, saya wantatkan di sini supaya mudah dipahami. Semua tuntunan ini, kalau kita ingin ikuti jalannya sampai ke ujung ini, sampai ke sumber utama, maka penelusuran kita jalannya yang terang mengacu kepada dua sumber ini disebut dengan apa? Manhaj, jalan yang terang menuntun kita pada dua sumber utama. Jadi kalau antum mengikuti ini semua, maka antum satu manhaj di sini. Dari golongan manapun, dari sumber manapun, sepanjang antum beriman kepada Allah. Paham? Baik, penelusuran antum terhadap manhaj ini disebut dengan sanad namanya. Karena antum tidak bisa langsung ke sini. Antum siapa? Saya mengambil Quran dan Sunnah. Masya Allah. Dari mana? Tidak pernah melihat ini. Antum harus belajar pada generasi ini sebelum antum, sebelumnya sampai ke Nabi. Maka penelusurannya disebut dengan sanad namanya. Sampai di sini paham? Baik.
Kalau Anda ingin mempelajari runtutan sanad ini, maka pelajaran runtutannya disebut dengan isnad namanya. Isnad. Kalau Anda ingin belajar sesuai dengan sanad kriminal menuju manhaj yang tepat, maka caranya dengan isnad. Disitulah Imam Muslim membuat satu bab khusus di jilid yang pertama Sahih Muslim dari 9 jilid Syarah Imam An-Nawawi. Baik, posisi paling kiri halaman 119. Lihat babnya. Babul isnad minad din. Babul isnad minad din. Bab belajar agama berdasar runtutan riwayat ini. Manhaj yang mengacu pada Nabi itu termasuk bagian yang penting dalam agama. Jadi kalau antum belajarnya tidak berdasarkan runtutan ini, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Contoh, antum ada ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalat, tunaikan salat. Kan tidak mungkin langsung salat, antum harus belajar dulu. Nah, kalau cara belajar Anda tidak mengikuti runtutan ini, maka salatnya pun akan bermasalah. Bukan cuma belajar. Saya tunjukkan pada Anda. Jangankan zaman sekarang. Lihat di Al-Bukhari. Kalau menyebutkan Bukhari pakai al ya. Al-Bukhari. Jadi ilmu hadis itu pakai al. Karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakaknya Ibrahim, kakek buyut di Al-Mughirah, ayah buyutnya Al-Mu'tizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah itu kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya memperkenalkan bukan dengan nama diri, tapi nama daerah. Untuk mengenalkan Islam sudah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Apa rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Bukhara pakai al-Bukhara, ujungnya i, al-Bukhari. Paham ya? Ada orang tua kita, Syekh Nawawi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Al-Padani. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Abdul Somad Al-Palembang. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Boleh. Pak Abbas dari Grand Wisata, boleh. Anak Abbas Al-Grand Wisata. Kalau Allah Al-Rahim, ada masalah. Ada wisata, Al-Grand Wisata. Silakan. Kalau Jakarta, biasanya nggak mau pakai Betawi ya, kurang enak. Teruskan. Lihat sini, teman-teman sekalian, fokus. Al-Bukhari nomor hadis 744, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah, kisahnya pada Khalad bin Rafi Az-Zuhaiqi. Kisah lengkapnya bisa dilihat di Subul Salam, kalau punya kitab pastinya berbahasa Arab yang warna hijau, jilid yang kedua, halaman 31, paragraf kedua paling kanan 11. Jadi ada seorang laki namanya Khalad bin Rafi Az-Zuhaiqi. Jaga ila Nabi SAW, datang pada Nabi SAW. Ila Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wan Nabi fi nahiyat ukhra min masjid. Dan Nabi di sisi yang lain di masjid. Maaf, ketika selesai salat, falamma sallama yaminan wa shimalan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaikum. Dia berkata assalamu alaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan rahmat Allah Anda selamat. Lihat ilji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat lagi. Karena kamu belum sholat, padahal sudah sholat. Fa'ada sholatahum thalatha marrat. Dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma kan. Tapi Nabi SAW tak mengulang kalimat serupa. Irji' sholli fa innaka lam tusalli. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Maka dia berkata, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Di sahabat tadi belajar dari Nabi tapi tidak fokus dalam pelajarannya sehingga salah dalam prakteknya. Kata Nabi, ulangi sholat kamu belum sholat. Sahabat tinggal di masa Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi. Karena dia tidak fokus belajarnya, kata Nabi, ulangi kamu belum sholat. Antum bukan sahabat, gak pernah lihat Nabi, sholat bukan di masjid Nabi, tidak di samping Nabi. Anda merasa tenang dengan sholat Anda. Yang paling luar biasa, ini sahabat mau belajar. Antum bukan sahabat, gak mau belajar. Ustaz datang sendiri, barangnya sendiri, nulis sendiri, ngaku sendiri, direkam juga, live, kenapa live? Saya belum mau belajar juga. Ini apa lagi yang terus dibantu? Nah, tapi poin ini diajarkan oleh Nabi. Bila kamu tak ingat salat, kalau ingin sempurna salatnya, fasbul wudu. Sempurnakan wudu begini caranya. Semastaqbil kiblat, menghadap ke kiblat. Lalu diajarkan dari takbir sampai salam. Dari situ Nabi katakan, sallu kana ra'aytumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis melihat saya salat. Bisakah Anda bayangkan, jangankan kita hidup sekarang, zaman sahabat saya tidak benar caranya, kata Nabi ulangi. Maka kalau kita tidak memastikan cara belajar kita benar, kata Imam Muslim, maka ibadah kita bisa masalah. Maka di sini titian manhaj perlu kita ambil, titian sanad perlu kita telusuri, isnad perlu kita bangun. Jadi ketika kita belajar dengan itu, ada ketenangan dalam diri kita,
Karena dalilnya jelas kita bangun, argumentasi kita kuat, dan kalau dipersoalkan kita bisa jawab dengan penuh keterangan. Paham sih? Nah, lo paham? Kalau sudah paham, apa korelasi dengan manhaj? Jadi kalau manhaj sudah paham, yaitu jalan menuju pedoman utama, maka kita akan lihat apa korelasinya dengan manhaj. Sehingga pelan-pelan saja. Kami membawa sebetulnya materi dalam bentuk PowerPoint, tapi pertimbangan saya kalau dipasangkan nanti dengan segalanya akan lebih memperlambat waktu kita. Nanti insya Allah kalau antum mau, saya berikan nanti soft copy-nya, jadi teman-teman bisa copy atau mau ikuti pelajaran fikih ikhtilaf lebih jelas lagi nanti. Teman-teman, pertama, apa isinya di manhaj itu? Jalan yang mengantarkan kita pada pedoman utama. Tolong catat ini baik-baik ya, ini inti persoalannya. Dalam manhaj, jalan pedoman yang menuju pada Nabi itu terbagi pada 3 tuntunan utama. Jadi baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, isinya tidak akan jauh dari 3 hal. Dan dalam manhaj itu kita akan meniti 3 hal ini. Jadi kalau kita turunkan Al-Quran plus Sunnah, isinya tidak akan jauh dari 3 hal. 1, ibadah. 2, muamalah. 3, akhlak. Cuma 3 hal ini pada umumnya. Dia ada ibadah, mengatur hubungan kita khusus dengan Allah, subhanahu wa ta'ala. Kemudian muamalah, mengatur hubungan kita secara sosial dengan makhluk. Kemudian akhlak, mengatur adab kita bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan makhluk. Contoh, mohon maaf ya, antum mau sholat hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Diundang kan? Baik lewat adzan. Apa artinya adzan? Allah a'lam. Bersama ya. Adzan itu bukan panggilan asalnya, adzan itu telinga asalnya. Jamaah dari kata udhun. Udhun jamaahnya adzan. Kenapa disebut dengan adzan? Karena lafaz ini ditetapkan oleh Allah akan sampai dan terus akan didengar bagi orang yang masih punya pendengaran, punya telinga. Terus akan berhenti. Dan di situ ada hidayah. Mohon maaf ya. Saya waktu di Libya, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan, Maroko adzan, Aljazair adzan, Jepang, Spanyol, Prancis, Misal ke Mediterranean, Italia dan seterusnya. Ternyata setelah dilihat diteliti 24 jam lafaz adzan tidak pernah berhenti. Terus kalau bukan ketetapan Allah mustahil bisa demikian. Dan bisa dalam salam selesai muncul yang lain, muncul yang lain, muncul yang 24 jam. Kurang apa lagi? Di situ dipergunakan kalimat Allah. Di situ ada kalimat tauhid, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ajakan kebahagiaan, hayya 'alal falah, ada ajakan ibadah, hayya 'alas shalah, panggilan yang didengar oleh telinga. Maka tidak sedikit malah mendengar itu kalimat tauhid masuk Islam. Di poinnya ada undangan dari Allah untuk ibadah, ada undangan dari makhluk. Nanti kan resepsi undangan dari makhluk. Ada kartunya, ada macam-macamnya. Baik, bagaimana akhlak yang memenuhi undangan ini? Perhatikan sindiran Quran. Antum diundang muamalah, masya Allah, pakaian bagus banget. Yang terbaru dipakai, ada yang pakai batu, pakai jas, masya Allah. Dia akhwatnya pakai macam-macam lah, nanti dibawa tampil indah, luar biasa. Coba saat undangan Allah, akhlak antum di mana? Perhatikan sindiran di Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan penampilan terbaik. Coba cek. Kurang adil apa bagi Allah? Antum dipanggil oleh manusia, belum tentu mengatasi persoalan Anda. Kesalahan Anda belum tentu dimaafkan. Mohon maaf, kebutuhan Anda belum tentu dikabulkan. Penampilan Anda luar biasa. Dipanggil Allah yang memaafkan antum, mengampuni dosa antum, memberikan segalanya untuk antum, memaafkan, menyembuhkan kalau sakit, segalanya. Masa penampilan kita biasa-biasa saja? Nah, ini akhlak mengatur itu semua. Di isi Al-Quran, isi Sunnah, 3 hal ini. Sekarang, perhatikan turunannya. 3 hal yang dimaksudkan ini, teman-teman sekalian. Baik itu ibadah, baik itu muamalah ataupun akhlak, terlebih terkait dengan ibadah, khususnya ini. Dalam manhaj yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, ingat dalam manhaj bahasa kita, yang mengacu pada ini, maka umumnya ini akan terbagi pada 2 bagian. 1, tuntunan atau bisa kita katakan manhaj yang sifatnya satu dalil, satu cara. Saya ulang, satu dalil, satu cara. Bisa dalam sholat, begitu antum takbir,
Kan tangan diletakkan di dada ya. Baik, saya ambil satu hadis, satu dalil, satu cara. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 886. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka dia cepat meletakkan pakai fa itu cepat, tanpa jeda. Jadi seketika dia begitu takbir, jadi antum segera letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, lalu meletakkan di dadanya. Ini cuma satu. Kami alhamdulillah punya koleksi sekitar 1225 kitab hadis. Ya, dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Saya tidak menemukan tentang mengangkat tangan ini, maksudnya dalam hal meletakkan, bukan mengangkatnya. Di meletakkan tangan setelah diangkat, kecuali satu cara ini. Telapak kanan, kemudian menutup yang kiri. Kalau ini ingin disedekahkan, bukan yang insaf. Itu cuma langsung, kanan langsung menutup yang kiri, seketika letakkan. Dan saya tidak menemukan riwayat yang lain. Nah, kalau ada dalam tuntunan ibadah satu dalil, satu cara, maka ini dipandang semua umat Islam bisa melakukan satu cara yang sama. Maka tidak perlu mencari cara yang lain. Karena dengan itu semua mereka bisa mengerjakan dalam hal yang sama, tidak bisa beda. Maka teorinya, kalau ada tuntunan dalam ini cuma satu cara, satu dalil, maka kita tidak perlu kreatif untuk mencari cara yang lain. Karena semua umat dipandang mampu mengerjakan. Paham sih? Baik, ini contoh misal. Saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya belum menemukan dalil. Jadi kalau teman-teman menemukan dalilnya, tolong sampaikan. Nanti kalau benar, saya dengan senang hati mengatakan saya keliru ya. Yang benar yang ini. Tinggalkan pendapat saya, ini juga boleh diamalkan. Tapi kalau tidak menemukan, mari kita diskusikan dengan baik. Dan kita kembali pada tuntunan yang benar. Perhatikan, kadang ada orang yang begitu jelas begini, dia masih kurang enak. Ustaz, tidak enak ini kan untuk yang kotor, kanan yang baik. Bagaimana kalau saya dahulukan yang kanan dulu? Jadi begitu mau bertakbir, dia dahulukan yang kanannya supaya bisa naik duluan, masuk ke bawah, kanan masuk, kiri. Lalu kemudian kadang-kadang kaki naik ke depan, bisa. Mohon izin ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya coba cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, saya coba temukan. Yang paling menarik, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Kita bisa bayangkan. Jadi kalau ada cuma satu dalil, satu cara, antum nggak usah kreatif mencari cara yang lain, karena semuanya jelas. Paham ya? Nah, ini yang kedua. Banyak dalil, beragam cara. Banyak dalil, beragam cara. Jadi dalilnya bukan satu, seperti yang ini, satu dalil, satu cara. Tapi di sini beragam. Ada ragam dalilnya, bukan cuma satu, tapi cukup banyak. Dan ragam cara. Kalau saya bicara dalil, berarti sumbernya dari sini. Kalau saya bicara cara, berarti kita harus satu manhaj. Ingat, caranya dari Nabi, bukan dari yang lain. Jelas ya? Karena kita bicara manhaj. Kalau kita satu manhaj, berarti dalilnya harus dari Al-Quran, dari Sunnah. Jelas ya? Kemudian caranya ya dari sini. Nabi bagaimana menuntut. Nah sekarang, antum mesti catat kalimat ini baik-baik. Ada jenis ibadah yang ketika diajarkan oleh Nabi, caranya bukan satu, tapi beragam. Dalilnya pun tidak satu, tapi banyak. Ada yang bentuknya bacaan, karena turun berbagai peristiwa, maka jadi bacaan jadi beragam. Bisa Bismillahirrahmanirrahim saat dibaca dalam Al-Fatihah dalam salat, itu dalilnya Allahu Akbar. Kurang lebih ada yang meneliti sampai 70 hadis. Dari 70 ini dibagi pada 4 bagian, 4 cara. Ada yang dijaharkan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dibaca sama sekali. Ada yang dibaca rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak sama sekali, seperti riwayat sahabat Abu Hurairah. Ini berdasar satu peristiwa tertentu. Kemudian mohon izin, Bismillah dibaca jahar, ada yang dibaca sir, ada yang tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Ini semua dari Nabi, dalilnya dari Nabi. Kemudian juga mohon maaf, fokus ke sini, dia caranya pun dari Nabi. Jadi Nabi yang mengajarkan, bukan orang lain. Maka kalau ada kemudian tuntunan ini semua, maka semuanya ini pun kita katakan satu manhaj. Manhaj yang bersumber dari Al-Quran, dari petunjuk Nabi SAW. Jelas ke sini? Yang kedua, ada cara misal. Cara, tuntunan cara. Nah cara, dari segi praktek, bukan hanya bacaan. Ada lagi yang lebih daripada satu dalil, beragam cara. Bisa, masih dalam salat, sedang yang tidak. Fokus, sami Allah wa liman hamidah. Setelah itu apa?
Oh, tak Allah sujud. Sujud, maksudnya Allah Alam. Itu yang tidak langsung sujud. Baik ya, fokus. Baik, tidak harus semuanya Allah. Lihat sini. Nah, saat antum akan sujud, pertanyaan saya, antum turun pakai apa? Pakai lututnya, pakai lutut atau enggak? Good, baik. Satu lagi, tapak tangan, angkat tangan. Baik, selebihnya Allah Alam. Baik teman-teman, sekarang perhatikan. Kok bisa dua? Pertanyaan saya, tahu dari mana pakai lutut, tahu dari mana tapak tangan? Kalau antum merasa ada mandat, atau harus punya dalil, apa dalilnya? Kan kebarengan. Awas hati-hati dengan kalimat mandat. Ini satu mandat, ini beda mandat, ini mandat rusak, ini mandat benar. Kembali dulu pada pengertian yang benar. Perhatikan sini. Paling utama dalil, kemudian lihat tuntunan. Baik pakai lutut, pakai telapak tangan, Allah Akbar, dua-duanya ada petunjuknya. Bahkan di kitab yang sama yang unik, yang pakai lutut di Abu Dawud. Abu Dawud itu nama asli Sulaiman dari Sijistani, dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Bukan hanya hafal, tapi lisannya begitu lunak menyebutkan hadis. Kalau ditanya, ini sahih, baik, maudhu, ini tidak ada hadisnya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut beliau, dia kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya terhadap besi, maka beliau ini Abu Daud lunak lisannya dengan hadis. Maka sejak saat itu disebut dengan Abu Daud. Nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah di kitab yang saya punya dari Wahil bin Hujur. Ini yang pakai lutut. Kemudian yang kedua, yang menggunakan telapak tangan. Nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala paling kiri sebelah atas. Dua-duanya ada. Dan semua dari Nabi, ingat dua-duanya sahabat saleh. Antum kalau menafikan wahil, antum nggak bisa menggerakkan yang lainnya. Karena banyak hadis salat diriwayatkan oleh wahil. Kenapa Nabi menggunakan lutut dan pernah menggunakan telapak tangan? Karena memang cuma dua ini yang digunakan. Di awal-awal masa sholat ketika diajarkan, wahil sudah duluan masuk Islam dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Begitu lihat Nabi sholat, beliau gunakan lutut itu terlebih dahulu. Baru kemudian telapak tangannya. Nah, Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi meninggal kisaran kurang lebih usia 63 tahun. Berarti 3 tahun sebelum wafat kurang lebih usia 60 tahun. Kondisi sudah menurun. Baik, biasanya masalah utama ada di lutut. Silahkan cek, ya, ada persoalan. Jadi begitu mau turun, beliau gunakan telapak tangannya. Cuma bukan karena masalah tua atau muda, karena anak muda pun punya masalah mungkin dengan lututnya. Di sini Nabi ingin tunjukkan, hey, cara untuk sujud itu ada 2 cara. Karena tidak setiap manusia bisa mengerjakan dengan 1 cara. Kalau Anda ingin gunakan telapak tangan, silahkan. Punya masalah dengan telapak tangan, gunakan lutut. Maka yang seperti ini namanya kemudahan untuk mengerjakannya, karena tidak setiap orang punya pilihan untuk 1 hal saja. Tidak punya kemampuan untuk 1 cara saja, maka ini pilihan. Jika kalau pakai lutut, benar. Pakai telapak tangan, benar. Yang salah, pakai kepala dulu. Ini ngomong apa rame. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sifat salat Nabi, beliau pilih pakai lutut. Syekh Al-Albani menulis sifat salat Nabi, beliau pilih pakai telapak tangan. Antum kalau baca sifat salat Nabi-nya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pilih pakai lutut. Antum kalau baca sifat salat Nabi-nya Syekh Al-Albani pilih pakai telapak tangan, enggak ada masalah. Silakan, tetap yang salah yang pakai tangan duluan, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau antum mendapatkan keragaman dalam proses ibadah, tugas antum pertama melihat dalil itu ada. Sepanjang ada dalil, jangan dipersoalkan. Mungkin ini kemudahan bagi yang lainnya. Antum menurut Anda mudah, tapi kan kemudahan bagi Anda belum tentu mudah bagi orang lain. Karena Anda tidak harus memaksakan kekayaan Anda ukuran yang sama dipakai oleh orang lain, bisa beda. Jadi jangan katakan yang pakai lutut beda manhaj dengan saya. Tidak, sama manhajnya. Sama, karena bersumber dari cara yang sama, keteladannya yang sama. Ingat, manhaj itu bukan satu aliran, bukan kelompok, tapi jalan menuju tujuan yang benar. Sepanjang tujuan diikuti, maka dalam satu manhaj yang sama. Jelas di sini. Baik, sekarang lihat, sampai ketemu mata kita belum selesai. Kalau sudah ketemu baru selesai. Itu seperti mana? Lulus. Baik. Saya sampai setengah 9, nah, mau sampai 10 silakan di sini ya. Sekian. Teman-teman lihat sini ya. Sekarang ada hal yang paling penting yang harus saya uraikan sampai ketemu kalimat manhaj. Hati-hati ya, yang mau saya sampaikan ini cukup penting, bahkan saking pentingnya menghapusnya nggak terlalu mudah. Ada yang berbeda nih.
Lihat sini, manhaj dibagi dua. Satu dalil, satu cara. Magam dalil, magam cara. Tadi kan diajarkan pada sahabat dengan syarat yang tadi kami sebutkan. Nabi meninggal, sahabat menyebar untuk menyampaikan risalah dakwah. Kemana-mana menyebar, sampai ke Nusantara. Ya, mau izin, maaf, ada yang ke Yaman, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ada yang ke Kufah, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang ekspedisi sampai ke Afrika Utara, Mesir, India, Indonesia, Maroko, sampai ke Syam ujungnya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang sampai ke Cina, Gansu, mampir dulu ke Bals, atau 19 km dari kota Medan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga. Tapi hebatnya, dimanapun mereka singgah, menunggu masuk Islam. Luar biasa. Terutama 40 orang sahabat Nabi yang lulus alumni madrasah pertama Nabi, dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Belajarnya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, pada 17 yang masuk Islam, usia 17 tahun. Pemuda kaya, doakan pada rumahnya, dipakai kemudian untuk talim pertama Nabi. Semua alumni dari situ mengajarkan Islam, semuanya kemudian bisa menebar ke seluruh penjuru dan hebatnya bisa masuk Islam. Bisa tunjukkan di akhir bagaimana masuk ke Nusantara dipraktikkan oleh orang tua kita sampai jadi NKRI kalau masih ada waktunya. Ya, sekarang lihat sini. Singkatnya ini menyebar untuk menerapkan manhaj dengan beragam cara, dalil dan seterusnya. Maka penyebaran ini diajarkan memunculkan generasi setelah sahabat, disebut dengan tabi'in. Fokus. Nah, pelajaran ini dirangkum oleh tabi'in. Hanya perbedaannya, perhatikan. Ini zaman Nabi, zaman sahabat. Ini punya keistimewaan luar biasa. Mereka jarang menulis bukan, jarang mengkodifikasikan, sedikit yang menulis. Umumnya menghafal. Jadi punya keunggulan hafalan yang sangat kuat sekali. Ya, cepat, ingat, sulit lupa. Kalau orang sekarang dibagi 4 bagian oleh para cendekiawan. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang ada repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Saya terangkan sebagai aja. Paham? Belum. Ulangi Ustaz, saya ulangi sampai aja. Sekarang paham? Belum. Begitu mau keluar, tinggal pakai sepatu, buka lagi. Itu yang ada. Generasi ini luar biasa. Jadi begitu melihat, dia cepat ingat, dia jarang menulis. Genius rata-rata. Ya, Omar genius, Ali genius, luar biasa. Dan hebatnya itu mereka bisa merangkum dalam bentuk rangkuman syair. Jadi melihat apapun bisa bikin syair. Dibikin oleh mereka. Yang mereka koi mewah, satu lembah, tiba-tiba ada orang melamun, memikirkan pasangan hidupnya langsung bikin syair. Ya, kisah Nabi Medikah Habibie wa Manzili bisa beliau bayar dasuri fahawbali. Masya Allah. Kemudian ada lagi melihat burung bulbul, asmai, cuman terbang begini, terbang bisa bikin syair seketika untuk melukiskan peristiwa yang terjadi. صوت الصفير البلبلي هيجب قلبي الثمين الماء وسف الماء وأسف الحد الموقري فأنت يا سيدني ومولدي فكم تلمني وزين المقيقري فقدته من وتد في إحاط الرجل فقال لا فقد غدا مخبري والولد ولي وابنتي فقلت لا تولي فبين أبي فلم تردنا كذا إلى عدد المقري كحتى الذي تطوري coba ulangi. Orang itu cepat sekali. Bahkan nanti rumus itu dikeluarkan di masa Islam, dipelajari jadi ilmu nalau namanya. Dibikin 16 musbah namanya. Ada tawil, ada madi, ada wajaz, mustafil. Nah, faedah dari sini dibawa untuk mempelajari ilmu-ilmu hazardul Islam. Dibikin sini. Misal, ada misalnya nazam untuk sama qiraat, ada nazam untuk bahasa, dikenal dengan alfiyah, 1000 bait. Di Anda hafal 1000 bait, Anda menguasai kaidah bahasa. Dibuat bait, cepat sekali. Kalau munalafun mufidun kastaqim, wasmufidun fumahar min kalim, wa iduhu kalimatun wa qawlu'am, wa yusallim desi kami hasan, bitafa'ati atau ta'if'ani, wa pada mafi'dan yang jari. Semua keluarin. Diadopsi oleh barat, jadi notasi dibikin jadi alat musik. Saya tidak suka memang itu, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana banyak Islam di Eropa jadi teori. CDF, GBC, DFIS, GBC, terus tunjukin CDF, GBC, terus BCS, ada semua.
C, D, E, F, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, C, A, B, C, D, B, C, F, B, C, A, B, B, C, A, B, C, A, B, C, jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Asal dari itu. Halo? Kalau begini. Dulu tuh orang Islam luar biasa, diambil ingat luar biasa. Baca Quran surah Al-Mulk, muncul apa? Ayat 19, muncul kemudian ke pesawat terbang. Abbas bin Firnas, tahun 819 Masehi, bikin baca surat Al-Mulk, muncul saya pesawat terbang. Ada Jabir bin Hayyan, dia baca surat Al-Hadid, surat 57, ayat 25 sampai 26. Begitu dibaca, Wanzal Al-Hadid, kami turunkan masjid, diambil analisis. Jadi kemudian sampai ke ujungnya, sampai ke atomnya. Yang dikenal sekarang Bapak Atom Jenderal yang menemukan Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Karena itu sampai sekarang, mohon maaf, itu rumus atomnya besi sama. Nomor atomnya kan 26. Isotop yang paling stabil 4, 55, 56, 57, 58. Dan jadi 54 ini yang paling stabil 57. 57, soal 57, Al-Hadid, ayat 26, 25 sampai 26, tentang besi. Semua. Orang baca Al-Hadid, dapat besi. Antum baca itu dapat apa? Orang baca Al-Mulk, dapat pesawat. Antum baca itu dapat apa? Perhatikan caranya. Nah teman-teman sekalian, kita kalau kembali ke sini, mereka umumnya menghafal, tidak menulis. Cuma ketika zaman berganti, nah kekurangan hafalan jadi menurun. Termasuk ketika Islam mulai meluas, mereka Spanyol dan macam-macam, maka mereka mulai menulis. Nah di akhir abad kedua Hijrah, masuk ke tahun 200, antara 100 sampai 200, maka muncul generasi emas, 4 bintang utama. Dikenal dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya kemampuan mengingat luar biasa, terus menulis luar biasa. Maka semua ajaran dari Nabi disampaikan sahabat oleh mereka, diingat dan dituliskan dalam kitab mereka. 4 bintang ulama ini diantaranya satu Nu'man bin Bashir, dikenal dengan Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Malik bin Anas, yang hidup di Madinah sampai wafatnya, lahir tahun 96 Hijrah. Ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, lahir tahun 150 Hijrah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 194 Hijrah. Ada 4. Satu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kaitkan sedikit. Satu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak ulama yang lain, tapi ini yang paling dikenal karena punya dua keistimewaan. Satu, punya ingatan yang sangat kuat. Yang kedua, punya dokumentasi yang komplit. Jadi hampir semua apa yang diajarkan dikodifikasikan, dituliskan. Baik, jadi kalau Anda kemudian akan belajar sampai kembali kepada rumus-rumus ini, maka ini yang kemudian menyebar. Ini dipelajari, dirangkum di sini, dan ajaran yang ada di sini yang diajarkan kembali kepada generasi setelah. Ajarkan. Jadi kalau antum ingin mengikuti manhaj ini, kembali pada tuntunan Rasulullah, gak mungkin langsung pada Rasul karena tidak pernah bertemu, maka kalau ditelusuri akan kembali lewat jalur itu. Kalau bukan dari jalurnya tulisan Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah. Karena apa yang dirangkum di sini, terangkum di kitab-kitab ini sampai ke generasi kita sekarang. Paham sih? Ya antum gak bisa katakan saya langsung belajar di Quran dan Sunnah. Oh dari mana? Sampai ke kita, ya dari sini jalurnya, ke sini baru ke sini. Nah, di mana yang dipersoalkan ya? Semua imam ini merangkum semua manhaj. Ini begini. Ini yang satu dalil satu cara, ini yang dalam dalil beragam cara. Tapi masalahnya dalam prakteknya khusus pada yang ini, ragam dalil dan ragam cara mereka mesti memilih satu karena nggak mungkin mempraktekkan semuanya. Contoh, Bismillah tadi ada berapa cara? 4. Dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Nah, ketika Anda ingin membacakan itu semua manhaj dari Nabi, Anda tidak mungkin membacakan keempat-empatnya dalam satu salat. Tidak Ustaz, saya dunia tidak mau dari Nabi. Sekarang saya ingin maksimalkan semua sunnah Nabi. Tolong Ustaz, beri saya kesempatan. Pimpin salat maghrib digabungkan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Anda harus pilih salah satu. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Karena ini kenyamanan dalam kita mempraktekannya. Maka Imam Abu Hanifah memilih, saya nggak baca. Imam Malik memilih, saya pun nggak baca. Imam Syafi'i memilih, saya pilih keraskan. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih yang disirkan seperti tadi Imam kita. Saudara. Baik, mereka memilih.
Nah, ketika Anda condong pada satu pilihan untuk memilih satu karena nggak bisa praktekkan semuanya, maka dalam bahasa Arab disebut pilihan Anda ini dengan ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih dan dipraktekkan. Ma dhahaba ilaihi. Nah, dalam istilah orang Arab, mereka kalau ada ungkapan yang cukup panjang, mereka punya ikhtisar, singkatan-singkatan untuk istilah. Bisa la haula wala quwwata illa billah, cukup panjang, singkat istilahnya dengan hauqala. Istilah. Jadi kalau disebut dengan hauqala la haula wala quwwata illa billah. Bahkan untuk isyarat ayat Quran, isyaratnya bismillahirrahmanirrahim, singkat istilahnya dengan basmalah supaya mudah dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin, singkat dengan hamdalah. Baik sekalian, apa yang setuju dalam dewan setempat? Ya, saya kira saya cukupkan saja. Mari kita akhiri tali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Nah, ini contoh, bukan mau selesai contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau disebutkan singkatannya, maka yang dimaksud kepanjangannya. Paham sih? Baik, maka ma dhahaba ilaihi terlampau panjang, singkat. Ma dhahaba ilaihi, singkat jadi madhab. Madhab. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih berdasarkan dalil yang kuat untuk dipraktikkan dalam ibadah, maka disingkat dengan madhab. Abu Hanifah memilih saya pilih ini ya, maka dikenal pilihan Abu Hanifah. Istilahnya madhab Hanafi. Imam Malik pilih dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i pilih dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih dikenal dengan madhab Hambali. Jadi madhab itu, teman-teman, itu bukan juga pemikiran seseorang, bukan juga kelompok seseorang, bukan. Madhab itu pilihan dari satu hal atau ragam hal yang harus diambil, karena memang itu yang harus dilakukan. Paham ya? Baik, jadi kalau misalnya ada madhab Syafi'i, itu bukan berarti pendapat Imam Syafi'i, bukan. Tapi ragam pilihan yang diambil oleh Imam Syafi'i berdasarkan dalil yang dipahami dari manhaj yang ada. Jadi kalau antum misalnya mengambil Bismillahirrahmanirrahim jahar, maka antum sama dengan mazhabnya Asy-Syafi'i, sama dengan pilihan Asy-Syafi'i. Yang sin Bismillahirrahmanirrahim sin sama dengan mazhabnya Hambali. Plus yang tidak dibaca sama dengan mazhab Maliki, dan semuanya ini satu manhaj. Madhab menunjuk pada pilihan, manhaj menunjuk pada petunjuknya. Selama pilihan itu masih sesuai dengan petunjuk, maka itu yang disebut dengan madhab. Petunjuknya disebut dengan manhaj. Paham sih? Baik. Sekarang teruskan, jadi persoalan. Ini kan punya murid. Abu Hanifah punya murid. Turunan sampai saya langsung ke ujungnya saja. Bisa di Asia Selatan sekarang menyebarnya, Pakistan, India. Murid utamanya Syekh Ad-Dahlari. Imam Malik punya murid wah sampai ke Sofyan, sampai ke ujungnya Syekh Al-Rabi di Libya. Al-Rabi. Ini Masya Allah, saya pernah talak langsung pada beliau belajar. Matanya buta, tidak bisa melihat. Buta karena kebanyakan belajar dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum masih melihat dipakai apa matanya? Tapi Masya Allah mata hatinya begitu tajam. Itu kami baca kitab. Begitu dibaca, teman kami berhenti. Kata beliau, satu nokta, sudah. Itu bukan berhenti, tapi koma. Syekh maktub nokta, tertulis nokta. Itu yang mana cetakan saya? Bukan. Ambil cetakan yang paling tepat yang ini. Itu kan halaman kesekian, baris kesekian, huruf kesekian. Mata tidak bisa melihat, tapi hatinya tajam. Syekh Al-Rabi. Ya, ini turunan mazhab Maliki. Kemudian Syafi'i menyebar Syam, wilayah Syria, sebagian Mesir, Asia Tenggara, sampai ke murid-murid utamanya, sampai Syekh Dr. Anwar Wahbah Az-Zuhaili yang meninggal kemarin. Turunan terus sampai Imam Al-Bukhari, itu Syafi'i. Turun ke bawah terus sampai ke Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia tahu Dr. Ramadan Al-Buti, Al-Azhar, kalangan ulama itu. Jadi turun lagi Ahmad bin Hambali punya murid terus sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai ke Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani, itu Hambali. Baik semua. Penyebarannya di mana? Maliki itu sekitar Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang Mediterania, Italia, Prancis, Spanyol, ke Maliki. Baik, Syafi'i tadi, Hambali wilayah Teluk, Arab Saudi, ya, kisaran Qatar, Uni Emirat Arab umumnya Hambali, mengikuti itu. Di kalau antum misalnya, maaf ya, melihat situasi ini apa berkelihatan? Beda-beda, umum semuanya terkumpul. Anda ke Mekah misalnya kan,
Bertemu dengan dari Maliki. Kalau Maliki itu begitu sholat tangannya ke bawah begini, irsal. Jadi nggak sedekap tapi begini, irsal. Kalau sih tidak semua yang begini Syiah, hati-hati. Ada beliau yang begini ada, tapi bukan semuanya Syiah. Nanti Syiah punya ciri khusus. Dalam sujudnya, dalam bangun dari sudut kelihatan apa perbedaan Syiah dengan yang lain. Tapi kalau ada yang begini itu diantaranya Maliki. Jadi kalau sedang umrah, haji, tawaf, terus mau sholat ada yang begini, itu jangan banyak ngobrol. Hey, how are you? Ini aja. Dia sholat. Saya pernah kejadian di Libya itu. Dia teman lama nggak pernah ketemu di masjid. Belum ada. Saya masuk dia berdiri gini dan di samping dekat diri dia. Saya kira masih nunggu kan. Saya datang sih, masya Allah. Hey, kita tahu. Beda. Hey, where are you? Have you been? Ya kamu kemana aja? Gak pernah kelihatan. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Terus tak sholat. Tapi teman-teman itu Maliki. Nah.